Izinkan saya untuk memulai pembicaraan hari ini dengan sebuah slogan. Membuang sampah pada tempatnya adalah slogan yang salah. Kenapa? Cerita saya dimulai tahun 2012. Pada saat sedang hamil 7 bulan, secara tidak sengaja saya bertemu dengan sebuah artikel sampah popok sekali pakai. Padahal waktu itu saya sedang browsing untuk membuat daftar belanja keperluan bayi. Meski tahu anak-anak yang menggunakan popok itu kotorannya tidak bocor, tapi saat membaca artikel saya baru sadar, baru ngeh, ternyata popok sekali pakai itu ada lapisan plastiknya. Artinya sampah popok sekali pakai tidak bisa terurai dan mustahil didaur ulang karena ada residu dari kotoran bayi. Satu orang bayi dalam satu hari minimal menggunakan 4 buah popok. Itu artinya dalam 1 bulan ada 120 sampah popok yang dihasilkan, dan dalam 1 tahun ada 1.440 sampah popok yang dihasilkan oleh satu bayi dalam satu rumah. Ini di luar sampah dari kemasan popoknya, sampah stiker harga yang menempel di kemasan popoknya, dan sampah kantong plastik untuk membuang popok bekasnya. Sampah popok sekali pakai juga banyak ditemukan di kali, di sungai, juga laut. Dan ini baru satu jenis sampah yang dihasilkan oleh satu orang bayi yang baru lahir. Hal ini membuat saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana manajemen sampah di Indonesia? Dari hasil penelusuran, saya menemukan bahwa tata kelola sampah di Indonesia baru sebatas kumpul, angkut, buang. Sampah-sampah yang dikumpulkan di rumah, sekolah, kampus, kafe, restoran, toko, mal, hotel, tempat wisata, kantor, dan lain sebagainya diangkut oleh petugas sampah lalu ditumpuk begitu saja di tempat pembuangan akhir. Ditumpuk dan tanpa dikelola. Itu tandanya sampah saya selama ini hanya dipindahkan saja oleh petugas sampah dari rumah saya ke tempat pembuangan akhir. Memang kenapa kalau sampah kita hanya dipindahkan saja? Apa bahayanya? Sampah organik yang seharusnya bisa terurai karena dimasukkan di dalam kantong plastik hanya akan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas metana ini membuat suhu bumi menjadi panas. Saat temperatur bumi menjadi panas, temperatur laut juga meningkat, sehingga rumput laut dan fitoplankton sulit berkembang biak. Padahal 70% asupan oksigen kita dihasilkan oleh mereka. Gas metana juga mudah meledak, seperti yang terjadi pada tahun 2005 di tempat pembuangan akhir Lewi Gajah di Bandung. Ledakan ini mengubur 2 desa dan memakan korban jiwa. 157 orang meninggal dunia. Sampah non-organik yang semestinya bisa dikelola jadi tercemar karena tercampur dengan sampah organik. Akhirnya tidak bisa diapa-apakan. Sampah plastik akan terdegradasi menjadi serpihan plastik kecil-kecil yang disebut mikroplastik. Mikroplastik ini karena sangat kecil, sangat mudah masuk ke dalam rantai makanan. Sampah yang ditumpuk begitu saja juga akan mencemari tanah dan air. Dan saat sampah hanya ditumpuk begitu saja, sewaktu-waktu tempat pembuangan air akan penuh dan tidak bisa menerima lagi sampah kita. Dan sekarang sudah terjadi. Tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, tempat di mana warga Jakarta membuang sampahnya, tahun ini 2021 dinyatakan overload. Sehingga akan muncul tempat sampah darurat di dekat rumah kita. Lalu saya berdiskusi dengan suami saya. Apa yang bisa kami lakukan? Yang pertama kami perbuat adalah melakukan hal yang paling mudah untuk kami lakukan, yaitu membeli popok kain yang bisa dicuci ulang berkali-kali dan dikenakan kepada anak kami sejak ia lahir.
Sambil belajar menggunakan popok kain secara konsisten, kami juga belajar untuk membawa tumbler dan membawa tas kain kemanapun kami pergi. Awalnya sih, waktu isi tumbler kami habis atau tas kain kami penuh, dengan mudahnya, dengan gampang saja, tanpa berpikir panjang, kami akan membeli kantong plastik baru dan akan membeli minuman dalam kemasan sekali pakai. Kan bisa didaur ulang. Begitu pikir kami saat itu. Namun setelah kami belajar untuk pilah sampah, kemudian menyetornya ke bank sampah, kami baru tahu, ternyata tidak semua sampah itu bisa didaur ulang. Kalau bisa didaur ulang, ujungnya juga tetap akan menjadi sampah dan berakhir di tempat pembuangan akhir. Yang lebih ngerinya lagi, secara global, sejak tahun 50, sampah plastik yang berhasil didaur ulang baru 9%. Itu sebabnya kenapa tadi di awal saya bilang, membuang sampah pada tempatnya adalah slogan yang sudah sangat tidak relevan. Seharusnya cegah, pilah, olah. Kenapa harus dibuang kalau bisa dikelola? Kenapa harus repot mengelola kalau bisa dicegah? Karenanya di tahun 2018 kami memutuskan untuk mengganti fungsi tempat sampah di rumah. Tempat sampah yang ada di luar rumah kami jadikan pot tanaman. Sedangkan 2 tempat sampah di dalam rumah kami jadikan tempat untuk menyimpan daun kering untuk proses pengomposan. Karena sudah tidak punya tempat sampah di rumah, kami jadi harus berpikir ulang saat hendak membeli sesuatu. Apakah benar-benar butuh atau hanya sekedar ingin? Karena tidak punya tempat sampah, kami jadi harus berpikir panjang sebelum membeli sesuatu. Jika karena ingin, lupakan. Tapi jika butuh, kami harus ngecek lagi. Apakah akan dipakai sesekali atau untuk dipakai berkali-kali? Jika dipakai sesekali, masih banyak opsi yang bisa dipilih, seperti menggunakan barang yang ada di rumah, pinjam dengan teman, pinjam dengan keluarga, sewa, barter, membeli produk second hand, atau bikin sendiri. Kalau memang harus beli, kami akan mencari produk-produk yang dijual tanpa kemasan sekali pakai. Sejak kami sudah tidak punya tempat sampah di rumah, dari November 2018 hingga sekarang, Juni 2021, sampah yang saya, suami, dan anak hasilkan ada 4 buah botol. Ini adalah sampah kami bertiga dari November 2018 sampai sekarang. Ini adalah sampah residu, sampah yang tidak bisa terurai dan mustahil didaur ulang. Karena kami fokus dalam mencegah sampah, sampah yang kami hasilkan memang relatif sedikit. Sampah organik kami olah menjadi cairan pembersih dan diolah menjadi pupuk. Sedangkan sampah non-organik yang bisa didaur ulang, kami setor ke waste manager kredibel. Lalu untuk sampah residu yang tidak bisa diapa-apakan, kami simpan di botol kaca ini di perangkap agar tidak mencemari bumi. Lalu bagaimana dong caranya untuk memulai mengurangi sampah? Mungkin teman-teman di sini akan berpikir untuk mulai membeli produk-produk ramah lingkungan. Sah-sah saja sih, tapi hidup ramah lingkungan itu bukan berarti membeli atau memborong semua produk yang katanya ramah lingkungan. Hidup ramah lingkungan juga bukan berarti harus menyingkirkan semua produk berbahan plastik yang ada di rumah kita dan menggantikannya dengan barang-barang dengan label eco-friendly. Semua produk itu punya dampak ekologisnya. Contohnya sedotan kertas, mudah terurai tapi harus membabat pohon. Belum lagi ada sampah, limbah, dan emisi yang dihasilkan dari proses produksi hingga proses distribusi. Produk-produk dengan embel-embel eco-friendly juga banyak yang tidak ramah lingkungan. Jadi harus sangat hati-hati dan harus teliti dan harus melakukan cross-check ulang. Jadi jangan mudah terbuai
untuk cepat-cepat membeli produk-produk yang katanya diklaim ramah lingkungan hanya untuk sekedar terlihat peduli dengan bumi. Terus gimana dong caranya untuk memulai hidup ramah lingkungan? Pertama, cari tahu. Cari tahu dampak lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Lebih cepat tahu dampak yang terjadi ke kita, lebih cepat dan ringan untuk bertindak. Yang kedua, bikin daftar. Bikin daftar produk-produk yang kita pakai dari bangun tidur sampai mau tidur. Dari produk-produk tersebut kita lihat ada tidak yang bisa dibeli tanpa kemasan. Contohnya sabun dan sampo. Saat ini bisa dibeli secara curah tanpa kemasan sekali pakai. Bisa dibeli melalui aplikasi, bisa juga dibeli langsung di toko curah. Atau bisa beli sabun atau sampo batang yang dijual tanpa kemasan dan kandungannya juga tidak mencemari bumi. Yang ketiga, dari daftar yang tadi dibikin, lihat lagi, ada tidak produk-produk yang bisa dicegah dan dihindari. Contohnya, sedotan plastik bisa dicoret dari daftar karena waktu penggunaannya sangatlah singkat. Lalu tisu bisa dicoret juga dari daftar. Bisa bikin tisu reusable, bikin dari bahan pakaian yang sudah tidak dipakai di rumah, digunting seukuran tisu, kemudian dijahit pinggirnya, dan bisa dicuci dan dipakai berulang kali. Masker sekali pakai bisa dicoret dari daftar. Bisa ganti dengan masker kain reusable yang bisa diguna berulang kali. Minuman dalam kemasan bisa dicoret dari daftar. Saat ingin jajan minuman, kita bisa minta tolong petugas untuk mengisi minuman yang kita beli langsung di dalam tumbler yang kita bawa. Makanan dalam kemasan atau wadah sekali pakai bisa dicoret dari daftar. Pada saat ingin jajan makanan, kita bisa minta tolong petugas untuk langsung meletakkan makanan yang kita beli di wadah yang kita pakai. Cari lagi dari daftar dan silahkan bereksperimen. Keempat, cari yang paling mudah, mulai lakukan dan secara konsisten. Dan yang terakhir, jangan lupa berbagi. Share di sosial media dan influence yang lain. Biasanya setelah saya sharing tentang hidup ramah lingkungan yang kami lakukan, banyak peserta yang komentar, "Duh susah banget sih, duh ribet banget sih, duh repot banget sih." Ya memang karena kita hidup di dunia instan, di mana semua serba dibungkus oleh plastik, di mana semua serba dibungkus oleh kemasan sekali pakai. Tapi zero waste itu ada di mindset, ada sejak pikiran. Apakah kita akan berkutat saja bahwa zero waste itu repot, ribet, dan susah? Atau kita mau mulai untuk melakukan langkah pertama? Coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jangan-jangan kita merasa bahwa zero waste living itu merepotkan karena kita belum menjalaninya. Jadi coba dan mulai saja dulu. Lalu lihat berapa banyak sampah yang bisa dicegah hanya dari tindakan sederhana. Usia saya sudah tidak muda lagi, tahun ini 40 tahun. Tapi anak saya dan mungkin teman-teman di sini masih punya waktu yang masih banyak untuk melakukan sesuatu. Dampak kerusakan lingkungan dalam waktu dekat akan sampai juga ke kita. Apakah kita siap untuk mengambil langkah pertama? Ataukah kita akan masih mau berkutat, berpikir bahwa zero waste living itu merepotkan? Atau kita mau mulai untuk mengubah mindset dan mulai melakukan sesuatu? Karena zero waste living bukanlah lifestyle, tapi way of life. Bagaimana kita menekan dampak kerusakan lingkungan terhadap diri kita sendiri. Semua pilihan ada di kendali teman-teman. Terima kasih.